Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat sampai seperti sekarang ini. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sholat kusuf. Perkenalkan, nama saya Ade Ramadansyah dari lokal 2B Manajemen NPM 204040 1060. Sholat gerhana atau kusuf dan kusuf. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut sebagai istilah kusuf, yaitu gerhana bulan, dan juga kusuf, yaitu gerhana matahari. Sekaligus secara bahasa kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Sedangkan kusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Persyariatan sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkadah yang ditetapkan dalam syariat Islam sebagaimana para ulama telah menyepakatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Surah Fussilat ayat 37. Maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan adalah perintah untuk mengerjakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Selain itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara liyatani min yatillahi la yang kasifa nilimauti ahadin wala lihayatihi fa iza ra'aitumuhuma fa'ullaha wa sallu hatta yanjaliya, yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1003 dan hadis riwayat Muslim nomor 915. Pelaksanaan sholat gerhana. Salat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah, sebab dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Salat gerhana secara berjamaah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Salat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan atau iqamat. Yang disunahkan hanyalah panggilan salat dengan lafaz as-salatu jami'ah. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengutus orang yang memanggil salat dengan lafaz as-salatu jami'ah. Dari hadis riwayat muttafaqun alaihi. Namun salat ini boleh juga dilakukan dengan sir, yaitu merendahkan suara, maupun dengan jahar, yaitu mengeraskan suara. Juga disunahkan untuk mandi sunnah sebelum melakukan sholat gerhana, sebab salat ini disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Salat ini juga dilakukan dengan khutbah menurut pendapat Imam Syafi'i. Khutbahnya seperti layaknya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga khutbah Jumat. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia dengan memuji Allah. Kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya.
Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tata cara teknis sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca surah Al-Quran, 2 kali ruku dan 2 sujud. Dalil yang melandasi hal tersebut adalah dari Abdullah bin Amr berkata, tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang diserukan untuk sholat as-sholatu jami'ah. Nabi melakukan 2 ruku dalam 1 rakaat, kemudian berdiri dan kembali melakukan 2 ruku untuk rakaat yang kedua. Kemudian matahari kembali nampak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, belum pernah aku sujud dan ruku yang lebih panjang dari ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.